Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel di dalam kita merenungkan sabda firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami percaya ketika kami mengenal Engkau Tuhan, kami akan tetap kuat dan bertindak. Kami menyerahkan hidup kami pada sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah perenungan firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, 5 pernyataan Yesus bahwa dia memiliki satu hubungan yang luar biasa dengan Bapa di surga, yang menunjukkan bahwa dia benar-benarlah Mesias, Kristus yang diurapi. Lalu di dalam pasal yang ke-6, beberapa judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Lalu ada orang banyak mencari Yesus dan bagaimana Yesus memberikan penyataan ilahi bahwa dia adalah roti hidup. Saudara, kita sudah merenungkan beberapa kali tentang 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Injil yang sebelumnya. Yesus juga berjalan di atas air dan banyak orang mencari Yesus. Dan saya akan langsung pada topik di mana orang banyak mencari Yesus dan roti hidup. Saudara, judul perikop ini, saudara, ini saling berkronologi satu dengan yang lain ya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus dan begitu banyak orang yang ingin menjadi murid Yesus. Karena mereka melihat Yesus melakukan mujizat dan bahkan karena mereka melihat Yesus memberi makan dari 5 roti dan 2 ikan tersisa 12 pakul. Oleh karena makanan, oleh karena roti yang mereka terima, oleh karena mujizat yang mereka terima, berbondong-bondong orang ingin menjadi murid Yesus. Dan Yesus ketika dia berjalan di atas air, dia melakukan mujizat itu dan banyak orang mendengar tentang mujizat tersebut. Akhirnya orang banyak begitu ingin menjadi murid Yesus. Saudara, catat tentang kebenaran ini karena besok kita akan merenungkan bagaimana murid-murid Yesus itu mengikuti Yesus. Dan hari ini tentang roti hidup. Kita akan baca bersama-sama dari Yohanes 6 ayat 22 hingga 59. Banyak orang mengikuti Yesus pada ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, datang dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Saudara, banyak orang mengikuti Yesus dan Tuhan mengatakan, "Kamu mengikuti aku oleh karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Dan Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu mereka berkata, "Kami harus berbuat apa? Apa yang kami kerjakan yang dapat dikehendaki oleh Allah?"
Dan ini saudaraku yang diberkati, mereka meragukan tentang Yesus. Ketika mereka makan roti, mereka diyakinkan oleh karena hal-hal fisik yang mereka terima. Tetapi di dalam mereka menerima perkara-perkara surgawi, mereka belum dapat menerimanya. Bahkan mereka mengatakan, kami telah mendengar bahwa nenek moyang kami telah makan makanan surgawi. Tetapi eh, makanan surgawi itu apakah yang menjadi perbandingan dengan kamu, Yesus? Itu katanya. Saudara, mari kita akan merenungkan di dalam ayat selanjutnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan manusia yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ini roti yang turun dari sorga, dan barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semua ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudaraku, Yesus yang mengatakan bahwa yang pertama dia adalah roti hidup, yang kedua dialah untuk makanan yang tidak dapat dimakan, yang ketiga sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Yang keempat, saudara, berbicara tentang makan mana di padang gurun oleh nenek moyang itu, bahwa apapun yang menjadi pengalaman di masa lalu tidak akan sebanding dengan pengalaman bersama dengan Kristus. Barang siapa makan daripada Kristus, ia tidak akan mati. Nah, saudara, ayat 51 berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jangan samakan dengan mana yang turun di padang gurun. Karena mana surgawi, yaitu Yesus, itu jauh lebih hebat, jauh lebih ilahi daripada mana surgawi yang luar biasa yang mereka terima di padang gurun. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika
seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, Yesus sebagai roti hidup berbicara bagaimana dia adalah firman, logos, dan dia juga berbicara soal kehidupan, di mana ketika kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa selama-lamanya. Yesus katakan, engkau percaya dan karena engkau telah menerima roti itu dan engkau telah memakannya. Tetapi percayalah kepada dia yang lebih besar daripada roti yang kamu makan pada waktu Yesus khotbah di atas bukit. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Barang siapa makan dari dagingku dan minum dari darahku, tinggallah di dalam aku di dalam dia. Dan saudara, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa memakan firman Tuhan setiap hari, maka dia akan hidup. Yesus adalah roti hidup, saudara. Dia bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa dia mengerjakan pekerjaan dari Bapa Surgawi, membangkitkan dan menghidupkan, menghakimi orang hidup dan yang mati. Perkataan firman yang berkuasa ketika kita mendengar, kita mentaatinya, maka kehidupan itu ada di dalam kita. Dan saudara, di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Mari kita percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, maka kita akan beroleh kehidupan dan hidup dalam kekekalan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh percaya kepada Kristus. Diberkatilah mereka yang hidup bergaul dengan firman sebagai roti hidup. Barang siapa tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam dia, maka dia akan mengalami keselamatan kekal dan mengalami hidup yang kekal di dalam Kristus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah adonan rotimu, diberkatilah buah kandunganmu. Engkau yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita terima pengurapan baru. Kasih karunia dalam nama Yesus Kristus menyertai, memimpin, membimbing dimanapun kita berada. Semua yang percaya diberkati, diurapi, dikuatkan, dihiburkan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom and God bless.